Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita begitu banyak kenikmatan, sehingga alhamdulillah kita masih dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melangkahkan kaki kita ke tempat yang mulia ini. Demikian juga kita masih dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa meluangkan sedikit waktu kita, bisa duduk sejenak menghadiri majelis ilmu. Kemudian salawat serta salam marilah senantiasa kita curahkan kepada uswah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti jejak beliau hingga hari kiamat kelak. Kemudian ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan pengajian kita membahas kitab Al-Adabul Mufrad karena Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Kita masuk kepada bab yang baru, yaitu bab hakil jar, bab hak tetangga, haknya tetangga. Yang mana telah kita jelaskan pada pertemuan yang telah lalu tentang wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau wasiat dari Jibril kepada Nabi, dan ini juga disampaikan kepada seluruh umatnya, wasiat agar kita bertanya kepada para sahabatnya tentang hukum zina. Qalu haramun, maka para sahabat menjawab haram. Harramahu Allahu wa rasuluh. Allah telah mengharamkannya, demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengharamkannya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, la an yazniyar rajulu bi ashri niswatin aisaru alaihi min an yazniya bi imraati jarihi. Seandainya seorang laki-laki berzina dengan 10 wanita, maka dosanya akan lebih ringan dibandingkan jika dia berzina dengan seorang wanita tetangganya. Kemudian Nabi melanjutkan hadisnya, wasa'alahum anis saraqah, dan Nabi bertanya kepada para sahabat tentang mencuri. Qalu haramun harramahallahu azza wa jalla wa rasuluh. Para sahabat mengatakan haram,
Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkannya dan Rasulullah juga mengharamkannya. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan lagi, la an yasriqa min asyrati ahli abiyatin aisaru alaihi min an yasriqa min baiti jarihi. Seandainya dia ada seorang laki-laki atau seseorang mencuri 10 rumah, itu lebih ringan dosanya daripada dia mencuri 1 rumah tapi tetangganya. Hadis ini lumayan panjang, berisi tentang 2 hal Pak Tunge, tentang zina dan mencuri. Tapi beliau rahimahullahu ta'ala, Imam Bukhari memasukkannya dalam bab hak tetangga. Yang mana dalam hadis ini Nabi menyebutkan berzina dengan tetangga sendiri itu dosanya jauh lebih besar. Demikian juga mencuri tetangganya, mencuri harta tetangganya itu dosanya jauh lebih besar, bahkan dibandingkan sampai 10. Berarti menunjukkan bahwa kita betul-betul harus menjaga tetangga kita. Betul-betul kita harus berbuat baik kepada mereka. Dalam kisah ini, Nabi bertanya kepada para sahabatnya, bagaimana hukum zina, bagaimana hukum mencuri. Kemudian para sahabat menjawab, haram. Kenapa haram? Karena Allah dan Rasul-Nya mengharamkannya. Ini patokannya, Pak Bu. Apa saja yang diharamkan oleh Allah, pasti Nabi haramkan. Berarti kalau sudah patokannya dari Allah dan Rasulullah, ya sudah, kita stop. Berarti haram. Kalau sampai ada manusia yang berani menghalalkannya, wah berarti dia masuk dalam kategori orang yang batal keislamannya, Pak. Kita baca tentang nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman, yaitu mereka yang berani menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Jelas-jelas ini haram, jelas-jelas ini Allah dan Rasulullah yang mengatakan haram, tapi dia berani mengatakan halal. Bahaya ini, Pak. Bahaya. Sehingga patokan kita dalam halal atau haram itu adalah apa yang dihalalkan oleh Allah dan Rasulullah. Walaupun ada sebagian orang mungkin mengatakan ini halal, ini boleh. Tapi kalau kita tahu ada hadisnya yang jelas-jelas mengatakan ini haram, ya sudah. Yang kita ikuti adalah siapa? Ya jelas Allah dan Rasulullah, Pak. Masalah riba, sebagian kaum muslimin tahu riba itu hukumnya haram. Tapi kalau berkaitan dengan bunga bank, sebagian mereka nggak terima kalau bunga bank dikatakan riba. Padahal MUI sudah mengeluarkan fatwa bunga bank hukumnya apa? Haram. Lah terus mau ikut siapa? Gitu, Pak. Kata sebagian orang halal, Ustaz. Ya sudah. Berarti dia tidak betul-betul mengikuti petunjuk Nabi, hanya mengikuti apa? Hawa nafsunya.
Ini patokan kita, Pak. Apa yang Nabi halalkan, maka kita halalkan. Apa yang Nabi haramkan, ya kita haramkan. Suap, menyuap. Ketika ada pemilihan, ketika ada pemilihan apa wis. Bagaimana ketika ada orang yang menyuap 100.000, 200.000, 300.000 untuk memilih calon ini? Sebagian tokoh-tokoh mengatakan terima duitnya, jangan pilih orangnya. Seakan-akan duitnya apa? Halal. Yang kita katakan, kita nggak terima duitnya. Pilih orangnya enggak? Ya wallahu a'lam, kita istikharah dulu. Supaya nanti di akhirat ketika ditanya kenapa kamu milih ini, lah saya sudah istikharah gitu. Saya sudah istikharah supaya kita nanti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah punya hujjah. Nah, ini perlu untuk menjadi pegangan kita, Pak Bu. Apa yang Nabi haramkan, yang kita katakan haram. Apa yang Nabi halalkan, ya kita katakan apa? Halal. Adapun perbedaan dalam sebagian masalah, perbedaan ini halal, ini haram, misalkan dalam masalah makanan, itu dalam masalah istinbat saja, Pak. Dalam masalah istinbat. Misalkan ada yang berpendapat buaya itu halal atau haram, daging buaya. Sebagian ada yang mengatakan haram karena dia termasuk binatang apa? Buas, bertaring. Sebagian lagi mengatakan halal. Kenapa? Karena masuk ke umuman binatang yang hidup di air. Terus gimana solusinya, Ustaz? Ada yang mengatakan halal, ada yang mengatakan haram. Solusinya gampang, Pak. Apa? Di daerah kita masih banyak ayam. Ngapain makan daging buaya? Ngapain? Ayam saja masih banyak. Jadi mudah bagi kita sebenarnya, tidak usah kemudian kita gotok-gotokan sampai kemudian ngeyel-ngeyelan. Apa kita yakin mau makan buaya? Yang ada kita yang dimakan. Sudah, ayam saja masih melimpah. Ini diantara perbedaan seperti itu, Pak. Ada dalam masalah. Itu masalah istinbat. Masalah istinbat. Apakah buaya masuk dalam yang ini? Sebagian ulama memasukkan dalam kategori hewan buas, sebenarnya lagi memasukkan dalam keumuman hewan air. Ikan hiu itu kan. Dia hewan buas, Pak. Tapi kan banyak hidup di air. Dagingnya bagaimana? Ya kita jawab, di sini boro-boro makan ikan hiu, tongkol aja masih banyak, gitu kan? Tongkol masih banyak, pindang masih banyak. Kita mau tangkap hiu, yang ada kita yang dimakan. Itu diantara solusinya begitu, Pak. Yang halal itu masih banyak lah, sedangkan yang diperselisihkan itu sedikit. Ngapain kita mempermasalahkan yang sedikit ini? Kemudian setelah Nabi memastikan bahwa mereka tahu zina hukumnya haram, kemudian mencuri juga hukumnya haram, berarti Nabi tahu bahwa sahabatnya itu betul-betul paham bahwa zina itu hukumnya haram. Kalau dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Imam Muslim dan Imam Bukhari, ada seorang bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, dosa apa yang paling besar di sisi Allah?" Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan, "Antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka." Engkau menjadikan Allah tandingan, sekutu, padahal dialah yang menciptakan
menciptakanmu. Kemudian sahabat tersebut bertanya lagi, "Suma'ai?" Kemudian apa lagi ya hai Rasulullah? Kemudian Rasulullah mengatakan, "Engkau membunuh anakmu yang mana dia makan bersamamu." Ini pernah kita bahas dalam hadis tentang keutamaan banyak anak itu, Pak, dalam masalah anak itu. Kemudian sahabat itu bertanya lagi. Kemudian wahai Rasulullah, apa lagi? Lalu Rasulullah menjawab, "Summa antuzaniya bi khalilati jarika." Kemudian engkau berzina dengan istri tetanggamu. Kemudian turunlah surat Al-Furqan ayat 68. Surat Al-Furqan ayat 68. Ayatnya bagaimana Ustaz? Ayatnya, "Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsal lati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun wa may yaf'al dzalika yalqa asama." Ini tentang ibadur rahman itu, Pak. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahilun qalu salaman. Ciri-cirinya. Nah, ketika masuk ayat 68 ini, ciri-ciri hamba Allah tidak melakukan 3 dosa besar yang Nabi sebutkan. Yang pertama apa? Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Tidak melakukan kesyirikan. Yang kedua, wala yaqtuluna nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Tidak membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan yang Allah benarkan. Kalau dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim tadi, anak membunuh anak. Yang ketiga, wala yaznun, dan mereka tidak berzina. Dalam ayat ini umum, tapi dalam hadis Nabi SAW tadi tidak berzina dengan istri tetangganya. Apakah berzina dengan orang lain boleh ya Ustaz? Ya enggak juga boleh. Sama-sama haram. Tapi kalau ditimbang-timbang dosanya, Pak, lebih besar berzina dengan istri tetangga. Ustaz, yang disebutkan istri tetangga, berarti kalau anak tetangga, ponakannya tonggo, itu enggak apa-apa Ustaz, sama saja. Yang penting dia tetangga. Gak boleh, Pak. Kenapa? Karena dia memiliki hak mendapatkan keamanan dari kita. Bahkan Nabi SAW itu mengatakan, "Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min." Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, demi Allah dia tidak beriman, demi Allah dia tidak beriman, demi Allah dia tidak beriman. Rasulullah bertanya, siapa mereka wahai Rasulullah? Alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Yaitu orang-orang yang tetangganya itu merasa tidak aman dari kedolimannya atau dari perbuatannya. Nabi SAW mengatakan tidak dikatakan beriman. Wallahi dia tidak beriman. Kalau misalkan tetangganya sampai takut, tidak nyaman. Realita yang kita hadapi, yo Masya Allah. Banyak kejadian-kejadian. Tetangga berzina dengan tetangga. Ketika misalkan yang ini, suaminya merantau ke Kalimantan, pulangnya setahun cuma dua kali. Kemudian yang satunya, istrinya merantau ke Singapura atau ke Hong Kong, jadi TKI, wes Pak. Kirimi duit, benusasi kirimi duit, tiba malah go maksiat. Ini kan kisah-kisah seperti sering kita dengar, Pak. Itu dosanya jauh lebih besar, Pak. Jauh lebih besar.
Itu yang sering kita dengar, Pak. Masih mending kalau misalkan suaminya yang di rumah nikah lagi. Itu gentle, Pak. Berarti poligami. Walaupun ya jahat juga sih. Istrinya suruh kerja ke luar negeri, suaminya di rumah malah kawin lagi. Duitnya bensasi, tinggal foya-foya dengan istri barunya. Ya sama saja, itu juga tidak benar juga. Tapi kalau dibandingkan dengan tadi yang berzina, ya tentu lebih parah yang berzina. Ini kan realita. Kalau seandainya tahu hadis ini, dosanya lebih tinggi, bahkan 1:10 itu kata Nabi SAW. Tentu harusnya Pak Bung, ini tetangga kita. Namanya tonggo. Mosok ya tega-teganya. Sehingga hendaknya kita berhati-hati. Itu tetangga. Dan dari hadis ini bisa diambil faedah bahwasanya dosa zina itu bertingkat-tingkat. Sebagaimana dosa mencuri itu juga bertingkat-tingkat. Sama-sama berdosa, tapi dosanya lebih tinggi. Apa yang paling tinggi? Ya tentu jelas apabila seorang berzina dengan mahramnya. Yang paling tinggi siapa? Ibunya. Anak berzina dengan ibunya. Ini sudah kelewat batas, Pak. Sudah kayak seperti binatang. Sudah tidak peduli lagi. Dan ini berbahaya. Ya kan? Sampai ada berita itu kan, hubungan sedarah adik dengan kakak. Wah, ini sudah kelewat batas ini, Pak. Sudah seperti binatang. Ibu, saudara, kemudian turun lagi saudaranya bapak atau saudaranya ibu. Nah, yang paling dekat, yang lebih dekat, kemudian yang dekat. Setelah itu baru ke tetangga. Demikian juga mencuri. Dari di sini juga diambil kesimpulan bahwasanya dosanya juga bertingkat-tingkat. Mencuri punya tetangga itu dosanya jauh lebih besar dibandingkan dengan mencuri punya orang lain. Jangan sampai kita kemudian berpikiran, berarti tidak apa-apa kita mencuri orang yang jauh di luar sana. Enggak. Sebagian orang ada yang berprinsip pokoknya di kampung harus kelihatan baik. Di kampung jangan sampai kita mengganggu tetangga. Tapi yang jobo, nah kelihatan aslinya. Ya ini juga keliru, Pak. Ini juga tidak benar. Dua dosa ini masuk dalam kategori dosa besar. Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala memasukkan dosa-dosa ini dalam kategori Al-Kabair. Kalau jenengan mau baca kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar, dapat ini, Pak. Zina, mencuri. Itu di ranking dari paling tinggi ke bawah dan ke bawah. Dosa zina ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada 1400 tahun yang lalu telah mengabarkan nanti akan datang zamannya. Pada zaman itu orang akan menghalalkan zina dan yang lainnya. Sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan layak tiyanna alan nasi zamanun man yastahillul khirra wal harira wal khamra wal ma'azif. Akan datang nanti zamannya di mana akan ada orang yang berani menghalalkan khirra
wal hariro, zina hiro, wal hariro, sutra, wal khomro, khomer, wal ma'azif, musik atau alat-alat musik. 4 hal ini, Pak. Kalau misalkan ada yang mengatakan ini halal, Nabi jelas-jelas mengatakan akan ada yang berani menghalalkan. Kalau ada yang berpendapat musik halal, kenapa digandengkan dengan zina, Pak? Digandengkan dengan homer, digandengkan dengan sutra bagi laki-laki. Sehingga kalau ada orang yang tetap ngeyel, saya itu berpendapat musik itu halal. Jawaban kita apa, Pak? Saya semakin yakin dengan hadis Nabi. Apa? Bahwa akan ada zamannya orang yang akan menghalalkan ini. Lepas makin yakin, lah iya kamu ini nih yang menghalalkan, gitu kan? Padahal dari dulu sudah pada sepakat, ulama sepakat, madhab haram. Imam Bukhari mengatakan haram, Imam Muslim haram, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Imam Malik sepakat semuanya mengatakan haram. Kemudian ada ulama mutaakhirin yang mengatakan halal. Lebih hebat mana gitu? Lebih hebat mana? Lah ini kita harus lebih berhati-hati seperti ini, Pak. Akan ada yang berani menghalalkan zina. Sudah ada kan tentang disertasi seseorang itu yang katanya mengatakan zina itu boleh, tapi dengan beberapa syarat, ya kan? Bukan dengan mahramnya, kemudian tidak terpaksa, kemudian tidak direkam, sembunyi, gitu kan? Lah itu kan rata-rata zina kan begitu kan? Nah, sembunyi-sembunyi, gitu kan? Kemudian sukarela, gitu kan? Kalau pemaksaan namanya bukan zina, pemerkosaan. Ini kan benar omongan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akan ada orang yang berani menghalalkannya. Dan zaman sekarang ternyata sudah mulai muncul orang-orang yang begitu berani menghalalkan 4 hal ini: zina, khamar, kemudian harir, sutra bagi laki-laki, kemudian alat-alat musik. Baik. Silakan adzan dulu, Pak. Monggo.
Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian juga dengan mencuri, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan mencuri harta tetangga, apa yang dimiliki tetangga itu dosanya jauh lebih besar dibandingkan dengan mencuri kepada orang yang bukan tetangga kita. Bukan demikian kemudian kita malah meremehkan dosa mencuri. Ingat, mencuri itu termasuk dosa besar, yang mana kalau ditegakkan hukum Islam, kalau misalkan kita mencuri di negeri-negeri yang menegakkan hukum Islam, itu hukumannya bukan main-main, ada hadnya di dunia. Apabila sudah mencapai seperempat dirham, seperempat dinar, kan? Apabila sudah mencapai seperempat dinar, maka dia sudah layak untuk dia apa? Dipotong. Jadi bukan main-main, Pak. Bukan main-main itu mencuri, gitu kan. Sehingga kalau misalkan jenengan itu pernah, ya kan, atau sudah pernah diberi rezeki oleh Allah untuk berangkat ke Mekah atau ke Madinah, gitu kan. Itu kita saksikan ketika ada barang yang jatuh. Tidak ada yang berani ngambil. Kalau dia ngambil berarti dia berkewajiban untuk mengumumkan atau untuk mencari siapa penemunya. Bahkan saya lihat sendiri HP ini wong luar negeri wong model koyo iki, Pak. Lebih bagus. Jatuh, Pak. Plek. Masya Allah, yang lain cuma diam. Satu orang Indonesia masyarakat. Orang Indonesia itu senengnya gitu. Dipanggil Pak. HP. Oh iya. Suruh ngambil gitu. Masya Allah, Pak. HP jatuh saja enggak hilang. Tapi kalau di masjid-masjid kita, HP neng jero tas hilang. Neng jero tas, neng jero kantong, neng jero mus hilang, Pak. Di sana jatuh, lupa. Bahkan ada seorang jamaah itu dari Madura itu kan, di restoran, saya ingat itu dulu itu. Katanya HP-nya ketinggalan di restoran. Kemudian cari di situ, HP-nya nggak ada. HP-nya nggak ada. Nah masalahnya si restorannya ini nggak bisa ngomong Indonesia. Yang jamaah ini nggak bisa ngomong Arab. Wes berpadu toh, Pak. Saya dengar ada apa toh, Mas? Ini loh, HP ku tadi ketinggalan di sini, hilang. Udah segini ya, tak terjemahkan yuk, ngomong gitu kan. Tak sampaikan, gini loh, bos gitu kan, ini bosnya gitu kan. Oh gitu, bosnya langsung ngomong, wallahi tidak mungkin hilang. Tidak ada yang berani ngambil. Di mana? Di sini. Jam berapa? Tadi sekitar habis Isya. Coba cek CCTV. Tiba-tiba ada seorang jamaah langsung jeletuk. Udah, laporin satpam aja, laporin polisi gitu kan. Bosnya langsung marah. Ente, gitu katanya. Ente jangan sembarangan, gitu kan. Saya bilang, Pak, ente jangan sembarangan ngomong, Pak. Ini bukan di Indonesia, Pak. Ini di Arab. Gitu kan. Ini kalau misalkan datang pihak keamanan, kita semua bisa dicek satu-satu, Pak. Bisa kena semua, gitu kan. Kalau ada yang ketahuan, urusannya repot, tangan bisa melayang, gitu kan. Jangan Mas, coba sampai iling-iling Mas, gitu kan. HP ini pancen ketinggalan neng kene, jangan-jangan ketinggalan neng kamar, gitu kan. Coba dicek, gitu kan. Iki bos ora mungkin, dicek CCTV sih. Lagi harap ngecek CCTV. Ketika proses ngecek CCTV, Pak, dua anak muda ini ujuk-ujuk, Mas, ngapurune, HP ini ketinggalan neng asrama, neng kamar itu kan. Mas, kowe gawe geger wae, Mas. Sini wong Indonesia gitu kan. Ini Pak, nggak ada bosnya sampai jamin. Kalau ada yang ketinggalan, nggak mungkin ada yang berani ngambil, nggak mungkin. Ngomong, tangan taruhannya Pak, taruhannya tangan. Jadi mikir,
ngambil HP, tangan hilang, ya kan? Pilih mana, ya kan? Yang mending dibiarkan saja karena belum pernah ada sampai kehilangan. Walaupun demikian, walaupun kita di sini nggak dipotong tangannya, itu ya, jangan kemudian kita meremehkan, Pak. Jadi kita jangan hanya takut dengan dosa di dunia saja, tapi takutlah hukuman yang Allah sediakan bagi para pencuri. Itu dosanya sangat besar. Bahkan nanti pada hari kiamat, ketika kita mungkin pernah mencuri mangga tetangga, pernah mencuri ayam tetangga, pemenang Pak, biasanya saya dicolong tonggone Pak. Lek orang gedang, pelem, ayam, mentok, nek motor kayaknya enggak Pak ya. Jarang itu kan. Itu kalau nggak minta maaf, nanti kelak akan dituntut pada hari kiamat. Tuntutannya apa? Ya sudah tidak berguna lagi minta maaf. Pahala kita akan diambil sejumlah kedoliman yang pernah kita lakukan berupa pencurian. Apa kita nggak sayang dengan sholat kita, puasa kita, dengan sedekah kita, baca Quran kita, pahalanya malah dikasih kan gara-gara pitik, gara-gara rambutan, atau gara-gara ayam, atau gara-gara pisang, atau macam-macam. Harusnya kita berpikir ulang, Pak. Walaupun tidak ada yang tahu, ingat Allah Maha tahu. Lagian ini tetangga kita, lek kita pengen, kita minta, yakin Pak, lek tetonggone normal Pak, mesti dikasih Pak. Normal loh. Kecuali memang ini tonggone ke error Pak, nggak normal. Mungkin kita belilah, kalau minta dikit nggak boleh kita beli, nggak boleh, berarti ya pancen nggak normal. Lek normal, jenenge tonggo monggo Pak. Apalagi daun pohonnya itu ke rumah kita gur nyaponi godhonge, tapi nggak pernah makan wohe, ya kebangetan. Kalau secara hukum fikih Pak, secara hukum fikih yo, ini ada pohon, ini buahnya masuk ke tanah kita, itu udah menjadi hak kita Pak. Kalau secara hukum fikih, tapi kan kita juga nggak boleh serampangan gitu kan. Menurut fikih Hambali gitu kan. Ini sudah hak saya Pak, nggak bisa gitu kan. Ya itu ngejak padu, apalagi tetangga kita belum paham. Ya kita harus lebih bijak Pak. Tapi kalau tetangganya normal, sekali lagi tetangganya normal loh Pak. Ya walaupun dia tidak paham agama tapi normal. Yakin kalau menggelung ke tetangganya, mesti dikasih Pak. Kalau enggak ininya dipotong, rantingnya di pohon biar tidak ke rumah tetangga atau biar tidak nyampahi sebelahnya. Sehingga perhatikanlah hak tetangga kita. Ingat tadi berzina dan mencuri dengan tetangga dosanya jauh lebih besar. Bukan kemudian kita meremehkan berzina dengan orang yang jauh atau mencuri dengan orang yang jauh itu berarti tidak apa-apa. Ya enggak. Kenapa? Sama-sama dosa besar. Cuma kalau ditimbang-timbang besarnya itu lebih besar kalau korbannya itu tetangga kita. Dan tadi telah disebutkan bahwasanya ciri-ciri ibadur rahman yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Furqan tadi adalah apa? Tidak melakukan perbuatan zina. Artinya baik kepada siapapun, tetangga, teman, orang jauh atau siapa saja. Sehingga jagalah harga diri kita. Baik. Barakallahu fikum. Demikianlah yang bisa kita sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.